mommy do my two-step. Tribuners, kembali lagi di Tribun Pontianak Official Podcast yang hari ini menghadirkan Berbincang Olahraga. Hari ini saya, Nina Soraya, yang akan memandu Triponcast selama lebih kurang 1 jam ke depan. Jika pekan lalu Triponcast sudah menghadirkan Berbincang Olahraga dengan bintang tamunya seorang pemain sepak bola putri Kalbar yang sebenarnya namanya sudah di level nasional juga, Mbak Saidina Mary Pandina. Maaf kalau agak salah menyebutkan. Nah, hari ini juga nggak kalah populer, kita sudah kehadiran tamu di studio podcast kita, namanya Kancil BBK. Mungkin pemain-pemain futsal di Pontianak dan Kalbar pasti udah nggak asing dengan nama ini. Nah, sudah hadir hari ini Bang Haryadi Zuriansa sebagai CEO dari Kancil BBK. Halo Bang Yadi, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Bang, apa saja sih aktivitasnya saat ini Bang? Mungkin boleh diinformasikan kepada Tribuners. Ya, aktivitas saya Pak Kancil ya. Abang dulu. Oke, kalau kebetulan saya adalah swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dia sesuai disiplin ilmu sebagai sarjana teknik, jadi usahanya di sekitaran itulah. Siap. Nah, Bang Haryadi Zuriansa atau yang akrab disapa dengan Bang Yadi ini merupakan CEO dari Kancil BBK, sebuah klub pemain futsal populer yang sudah di Pontianak, yang sudah berada di level nasional juga. Nah, Bang, merunut ke awal saat pendirian dari Kancil BBK sendiri yang namanya sudah melambung cukup luar biasa ini, mungkin Abang bisa menceritakan kepada Tribuners gimana sih lahirnya Kancil BBK ini, Bang? Mungkin bisa disampaikan, Bang? Kalau untuk cerita Kancil ya, singkatnya sih, itu sebenarnya awal mulanya di tahun 2016. Siap. 2016 Oktober, kebetulan hanya sekedar ingin ikut kompetisi di Kabupaten Melawi awal. Gitu kan. Awal saya kontak teman yang ada di Pontianak, saya pengen ikut tanding gitu kan. Nah, jadi beberapa pemain-pemain pada saat itu ada Wahid sama kawan-kawan main di Melawi. Nah, di momen yang sama pada saat itu Wahid ini juga sama teman-temannya lagi ikut kompetisi nasional, kompetisi Liga Nusantara perdana di Kalimantan Barat pada saat itu 2016, di mana nanti perwakilan Kalbar akan mengikuti tingkat regional Kalimantan. Nah, nanti 2 dari regional Kalimantan akan mengikuti nasional dan 3 besar nasional promosi ke Liga Pro Futsal 2017. Siap. Nah, jadi berangkat dari situ saya melihat ya udah ikutlah gitu kan, ikut dan berkompetisi dengan tim-tim yang sudah punya nama besar, ya kan? Tim-tim teman-teman kita semua kayak Dinamika, Arsekon, terus ada Debum pada saat itu, ada AJC, ada Safani. Nah, kebetulan pada saat itu final kita berhadapan dengan Dinamika, final Kalbar, untuk mewakili Kalbar di tingkat Level nasional ya Bang ya? Regional, Regional, tingkat siap. regional. Nah, pada saat itu kebetulan kita final menang melawan Dinamika, dan ditasbihkanlah Kancil BBK pada saat itu untuk mewakili Kalbar di tingkat regional. Siap. Itu waktu itu di mana laganya dilakukan? Di Gorbang Suma pada Gorbang saat itu. Suma, Gorbang siap. Suma. Jadi, Dan kebetulan pada saat itu karena kita perdana ya dari pusat kemarin untuk regional Kalimantan. Nah, Kalimantan Barat didapuk menjadi tuan rumah pada saat itu. Jadi pada saat itu ada 5 dari Kalimantan bersama DKI dan Banten. Jadi pada saat itu ada 7 tim yang bersaing di regional untuk merebutkan posisi 2 yang berhak mewakili Kalimantan ke Liga Nusantara Nasional pada saat itu. Siap. Kalau nama Kancil BBK-nya sendiri gimana sih Bang? Kancil BBK. Nah, namanya kan orang pasti bertanya kenapa harus kancil sih gitu. Yeah. Kancil ya memang sih kancil kelinci lincah ya. Tapi pasti ada alasan di balik semua itu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau kancil ini, kebetulan sebenarnya kancil adalah kumpulan anak-anak kecil. Artinya sih pada saat itu kancil ini kumpulan anak-anak kecil. Jadi pada saat itu kancil ini udah ada nama sebelumnya. Karena Wahid sama kawan-kawan ini sebelumnya sudah membuat klub versi mereka sendiri lah. Namanya Kancil. Nah, terus pada saat itu lambangnya masih salah satu brand yang terkenal lah ibaratnya kan. Oke.
Kancil, terus saya tanya kancilnya apa? Kumpulan anak-anak kecil bang, jadi gitu. Kok kancil kumpulan anak kecil? Nah pada saat itu setelah saya gabung, ya udah biar apa namanya agak beda. Jadi pada saat main sudah lolos di tingkat apa regional, kita ganti nama BBK. Budak-budak Kalbar lah. Oh, singkatannya budak-budak Kalbar ternyata BBK itu. Oke. Nah, dalam perjalanannya kan nama Kancil BBK tadi begitu dikenal tidak hanya di Kalbar tapi juga nasional. Nah, formula apa sih yang dipakai sama manajemen dari Kancil BBK dalam mengelola termasuk dalam pemilihan pemain? Mungkin bisa disampaikan Bang. Nah, kalau melihat dari sejarah dulu kita awal-awal kompetisi ya. Nah, memang pada saat itu ketika kita sudah lolos di tingkat regional, nah, ada satu motivasi saya kemarin pada saat technical meeting. Pada saat itu beberapa tim memang pada saat itu memang tim yang dijagokan adalah dari Kaltim, dari Kalsel, lalu dari DKI dan Banten ya. Kita memang dianggap hanya sebagai juru kunci lah nanti ke depannya kan. Kayak gitu ya, Bang. Makanya pada saat technical meeting ada yang berbicara tanpa menyadari bahwa itu adalah kita ya. Jadi dia bilang bahwa nanti kalau ketemu sama tuan rumah itu Kancil itu kita cari gol sebanyak-banyaknya lah, dia bilang gitu kan. Biar nanti kalau head to head kita menang skor. Betul, betul. Disitulah mungkin motivasi pertama dari saya bahwa saya pengen buktikan bahwa Kalimantan Barat juga sebenarnya untuk sepak bola dan futsal khususnya juga punya nama, bukan hanya Kaltim yang selama ini dikenal dengan sejarah bolanya gitu. Sebenarnya itu agak menyakitkan juga ya kata-kata itu tadi, tapi sebenarnya jadi motivasi juga. Tapi pada saat itu 2016 dengan melihat realita kondisi sepak bola Kalbar dari awal sampai 2016, ya kita tidak bisa menyalahkan orang berbicara seperti itu, menilai Kalimantan Barat seperti itu. Faktanya mungkin ada ya Bang ya, jadi kesimpulan itu terbentuk dari fakta-fakta yang terjadi gitu. Nah, memang kita nggak bisa bicara apa-apa kalau masalah sepak bola kan, kalau untuk di tingkat nasional belum pernah sejarahnya istilah gitu. Nah, motivasi saya itu adalah akhirnya saya pengen bahwa gimana kalau dalam pemilihan pemain murni gitu. Artinya Kancil BBK merupakan tempat di mana anak-anak muda Kalbar yang paling baik skill ataupun visi bermainnya yang terbaik lah. Dialah yang berhak main di Kancil BBK. Nggak ada faktor-faktor non teknis yang dalam pemilihan pemain. Itu pada saat itu yang saya kedepankan. Nah pada saat itu kan saya juga berpikir bahwa selama ini Kalimantan Barat kan kalau ada turnamen, biasanya klub-klub itu selalu pengen bawa paketan-paketan dari luar lah, dari pulau luar gitu kan, biar bisa menang. Nah pada saat itu saya balik konsepnya. Gimana kalau pemain-pemainnya full lokal, yang terbaik, tapi mungkin saat ini karena kita pada saat itu juga tahu kondisi 2016, pelatih-pelatih yang asli Kalbar kan untuk sertifikasi level AFC level 1 atau AFC level 2 pada saat itu belum ada. Pada saat tim Kancil ini didampingi oleh Coach Edi juga, Coach Edi itu juga belum punya AFC sertifikat level 2 kan, artinya pada saat itu baru sertifikasi level 1. Nah, saya mencoba waktu itu Wahid, saya minta tolong gimana caranya kalau bisa kita bawa pelatih dari luar. Nah, ternyata hasilnya memuaskan. Artinya pemain-pemain lokal Kalbar diberi visi bermain oleh pelatih luar sehingga visi bermainnya lebih bagus dan kita bisa buktikan kita bersama Kaltim adalah tim yang tidak terkalahkan pada saat regional saat itu. Kita mengalahkan semua Kalimantan, DKI dan Banten, kecuali Kaltim kita imbang pada saat itu. Akhirnya bersama Kaltim kita lolos di nasional. Terus habis itu ketingkatan apa tuh kalau nasional? Nah di nasional itu kita ketemu dengan wakil-wakil dari regional Sulawesi, regional Papua, regional semua Sumatera regional ya. dipertemukan. Pada saat itu ada 8 tim. Nah 8 tim pada saat itu kita ketemu dengan Mutiara Belut Lampung. Jadi Mutiara Belut Lampung kita menang dan masuk semifinal. Nah disitulah sejarahnya, karena pada saat itu kan pertandingan Mutiara Belut Lampung itu adalah pertandingan yang sangat bersejarah karena pertandingan itu yang memastikan langkah Kancil BBK untuk mendapat satu slot di Liga Pro Futsal 2017. Dan itu benar-benar baru awal melangkah ke regional, bisa naik ke nasional ya Bang ya. Dan jadi benar-benar sejarah sekali kayak gitu ya. Langsung pada saat itu. Langsung ya, isi baratnya
juara Kalimantan, lalu kita juara di regional Kalimantan, terus kita peringkat 3 di nasional. Dan pada saat itu memang final four atau semifinalis itu berhak promosi ke Liga Pro. Nah, kita adalah salah satu tim yang mengambil slot itu dengan 3 tim lainnya. Gitu. Siap. Bang, terus apa sih yang menjadi tantangan dalam membesarkan Kancil BBK dan kendala apa sih yang dihadapi tim untuk bisa berpartisipasi dalam laga besar? Bisa diceritakan, Bang? Ya sebenarnya sih tantangan sebagai klub ya, tantangan mengelola sebuah klub memang sangat kompleks dan sangat rumit ya. Artinya memang sebuah klub yang normal itu punya manajemen yang mempunyai segala hal. Ya, Bang. Nah, terutama memang klub manapun pasti kendala paling besar adalah dari finansial. Siap. Artinya finansial. Nah, selain finansial, lalu lari ke sarana dan prasarana. Belum lagi hal-hal menunjang lainnya, artinya dukungan di daerah, stakeholder segala macam. Nah, tapi memang kita sekarang sudah mempunyai semangat lah. Kan apalagi saat ini kepengurusan kita di dalam komisaris utama sudah ada Bang Maman Abdurrahman, Bang Maman, siap. Ya, sebagai komisaris utama. Nah, di situ kita belajar untuk mencoba membuat klub ini bisa menjadi sebuah klub profesional yang nanti ke depan akan bertumbuh berprestasi dengan sistem yang profesional. Bang, tadi menarik ada soal finansial. Nah, mungkin Tribuners juga pasti mau tahu kan, kalau misalkan kita nih mau ikut pertandingan ke laga nasional atau mungkin internasional ya, tentu tidak hanya harus menyiapkan dari segi pemain yang handal tapi ternyata finansial juga harus mendukung. Mungkin bisa diceritakan lebih seperti apa nih, Bang? Kalau untuk masalah finansial, artinya memang itu adalah faktor penunjang utama. Karena sebuah klub kewajiban pertama adalah memberikan gaji lah, upah atau salary kepada pemainnya. Dan untuk pembinaannya ada training centernya, ada akomodasi. Nah, yang terbesar itu adalah akomodasi saat melakukan pertandingan. Pertandingan Itu ya, Bang, ya? adalah paling besar. Nah, memang biasanya klub itu akan dapatnya dari sponsorship. Sponsor. Jadi klub itu dapatnya dari sponsorship. Nah, sponsorship itu kan memberikan kerjasamanya atau mereka kerjasama ada sesuatu yang mereka pengen dapat dari situ. Nah, makanya yang saya pengen bangun adalah bahwa Kalimantan itu punya modal yang besar gitu dalam industri sepak bolanya. Dari segi pemain ya, Bang, ya sudah mendukung itu. Kita punya pemain yang sebenarnya punya skill yang nggak kalah jauh lah dengan Kaltim atau mungkin di luar sana, di Jawa sana sebenarnya. Cuma development kita yang kurang, pengembangan kita yang kurang, prasarana daerah yang kurang. Salah satu contoh, kita lari ke sepak bola yang lebih besar lah. Nah, kalau seandainya Kalimantan Barat punya stadion yang istilahnya standar lah, artinya dengan kapasitas 40.000 sampai 50.000 penonton, saya pastikan pembinaan sepak bolanya tidak terlalu susah. Siap. Tapi memang banyak faktor seperti prasarana, kita belum punya stadion yang standar seperti itu. Terus juga untuk tuan rumah, Gor Pangsuma adalah ukuran lapangan yang paling kecil di antara gor-gor yang lain. Alhamdulillah masih bisa standar nasional. Yeah. Tapi kalau untuk melakukan event internasional kita nggak bisa pakai Gor Pangsuma. Kalau melakukan event nasional masih bisa pakai Gor Pangsuma tapi dengan standar minimal aturan futsal yang udah paling minim misalnya gitu. Nah, bagaimana kita pengen mendapat income? Bagaimana kita pengen mendapat istilahnya bantuan dari sponsorship? Kalau prasaranya tidak mendukung. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan dibina secara profesional, mudah-mudahan ada rezeki besar ke depan bahwa Kancil BBK bisa bekerja sama dengan perusahaan daerah yang ada di sini, bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di sini, di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat provinsi khususnya. Kita bisa membuat sebuah home base tempat atau pemerintah Kota Pontianak atau pemerintah provinsi Kalimantan Barat bisa membuat GOR
yang berkapasitas dan mempunyai ukuran yang bisa digunakan untuk skala Sesuai internasional. standar ya Bang ya, itu tadi. Dan itu akan mendapat istilahnya daerah akan dapat income seperti itu. Klub juga kalau untuk mengadakan event-event yang berskala nasional dan internasional dimudahkan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Bang, kalau saat ini di Kancil BBK sendiri berapa banyak sih Bang pemain yang ada di Kancil BBK saat ini? Kalau untuk pemain Kancil BBK jumlahnya ada 18 orang. 18 orang. 18 okay. orang. Itu ada 3 kiper dan 15 pemain. Dan kita punya pelatih, staf pelatih kurang lebih 7 ya. Ada pelatih kepala, terus ada asisten pelatih 1, asisten pelatih 2, ada pelatih fisik, dan kita juga ada fisioterapinya. Artinya memang standar kompetisi, artinya standar untuk mengadakan Dan kompetisi hal nasional itu sudah harus ya Bang ya, hal-hal yang kayak gitu. Harus gitu. Siap. Bang, kalau untuk segi usianya sendiri untuk pemain Kancil BBK itu berapa sih Bang? Nah, kalau diregulasikan memang kalau udah klub profesional ini kan udah nggak ada batasan. Betul. Ini ya, nggak ada batasan umur ya. Nah, memang hampir rata-rata ya pemain-pemain dari umur 19 sampailah paling tua kalau salah saya umur 30 kalau nggak salah. Ada yang umur segitu. Tapi kalau untuk dia level bertanding itu 30 masih dimungkinkan, masih dibolehkan atau bagaimana? Masih sebenarnya untuk merekrut pemain umur 40, 45 asal dia masih kompetitif juga sebenarnya nggak ada masalah istilahnya. Ternyata bisa. Masih bisa. Tapi ini kan untuk anak-anak muda ya Bang ya, lebih diprioritaskan. Siap. Bang, nah ini balik ke soal tema masa depan futsal Kalbar di masa pandemi. Nah, kita ini kan lagi dihantam sama pandemi ini, tentu mengubah banyak hal termasuk aktivitas olahraga ya Bang ya. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Bang perubahan yang terjadi dalam futsal sendiri Bang, dalam olahraga futsal sendiri? Nah, di masa pandemi ya, pandemi ini akhirnya kemarin federasi memutuskan pada sisa 1 seri lagi untuk menunda karena semua kompetisi memang yang yang menyedot masa banyak itu kan ditunda. Nah, saat ini memang terakhir federasi mengumumkan bahwa kita akan melihat kepastian dari Liga 1 nasional. Artinya melihat sepak bola dulu, kalau sepak bola lanjut nanti akan diadakan pertemuan kembali dengan seluruh pemilik klub untuk didiskusikan kapan waktu untuk menyelesaikan liga yang masih ada 1 seri yang ketunda. Dan setelah itu mengambil langkah untuk kompetisi Liga 2021. Artinya sebenarnya kemarin sempat berjalan ya, ditunda berapa ini lagi kira-kira harusnya kalau normalnya itu? Pada saat pertemuan terakhir sih katanya akan dilakukan di akhir November. Akhir November mungkin digelar tanpa penonton dan masih melihat nanti format kompetisi di 2021 akan seperti apa. Terakhir Kancil BBK tampil di mana tuh Bang? Dia ikut apa? Dia sedang ikut apa? Ya, Kancil BBK ya dalam musim pandemi ini tidak ada kompetisi apa-apa. Sebelumnya sebelum pandemi terjadi? Di seri terakhir, di seri 6. Seri 6? Di seri 6 kemarin terakhir, nah itulah pertandingan terakhir Kancil BBK. Jadi sempat vakum berapa lama tuh setelah? Sudah hampir kurang lebih 1 bulan dengan berlangsungnya pandemi. Artinya kan kita pandemi di bulan Maret, ya di April itu udah ada terjadi penundaan. Jadi kita dari Mei sampai sekarang udah sampai hari ini ya Bang ya tidak ada liga apapun, tidak ada kompetisi apapun. Dan ini memang menyulitkan bukan hanya bagi Kancil BBK tapi bagi semua klub yang ada yang ikut kompetisi ini. Artinya ketidakpastian kompetisi memang sebenarnya sangat menyulitkan. Jadi memang kalau kita selaku pelaku penikmat olahraga, industri olahraga ya memang dengan penundaannya Liga 1, dengan penundaannya klub ini, dengan ketidakpastian kompetisi di nasional ini sebenarnya merusak ritme klub, merusak developmentnya klub, istilahnya gitu. Dan masyarakat juga tidak ada tontonan sebenarnya. Itu juga. Harusnya kita bisa berkaca di luar sana bahwa bagaimana di luar sana kompetisi Eropa itu masih berjalan meski tanpa penonton gitu. Ya padahal mereka juga mempunyai kerugian yang besar tanpa penonton karena sebenarnya klub macam kita pendapatan terbesar setelah sponsorship adalah tiket penonton di Gor Pangsuma. Dilanjutkan dengan tanpa penonton ya memang kita nggak dapat apa-apa, tapi setidaknya
kita punya tujuan kompetisi, kalaupun misalnya tanpa penonton. Betul. Jadi ya itu tadi memang ada hambatan yang luar biasa di pandemi ini, Bang. Nah itu kan sempat vakumnya lama. Terus apa sih yang dilakukan sama anak-anak Kancil BBK? Masih tetap latihan kah? Atau bagaimana? Mungkin Tribuner pasti pengen tahu nih, Bang. Ya, kalau untuk ini, kalau sementara ini beberapa pemain yang ada yang dari luar masih kita pulangkan. Beberapa pemain yang ada di lokal juga kembali ke rumah masing-masing. Karena memang sulit buat kita untuk masih mengumpulkan mereka, masih training segala macam. Tapi mungkin akan kita lihatlah beberapa bulan ke depan. Kalau untuk beberapa bulan ke belakang terkait aturan istilahnya masalah pandemi ini juga, makanya kita masing-masing memulangkan. Dan syukurnya ada beberapa juga pemain-pemain Kancil kan yang sekarang lagi fokus persiapan PON ya. Jadi mungkin kebantulah ada hampir sebagian pemain-pemain masih TC karena untuk persiapan PON. Ada ya berapa orang tuh yang akan nanti masuk ke PON nanti? Kebetulan kita punya hampir satu paketan lah kalau Satu paketan, wow. Satu paketan kalau untuk tim PON, artinya dari posisi anchor, istilahnya flank dan pivotnya semuanya ada main di Kancil BBK. Jadi mereka bisa latihan bersama atau latihan masing-masing atau bagaimana tuh kalau kondisi pada saat pandemi kayak pandemi gini? kemarin ya akhirnya kita harus menjaga kondisi mereka untuk bugar dengan masing-masing. Nah, dengan pelonggaran saat ini ya kita sudah memulai kayak PON kemarin udah mulai latihan seminggu sekali, tapi dengan protokol kesehatan yang tetap kita Berarti jalankan. ketemu ya, tetap masih ketemu ya? ketemu, masih latihan. Nah, kalau untuk Kancil BBK-nya sendiri saya masih menunggu kepastian dari federasi. Artinya memang kemarin saya udah membuat kesepakatan sama tim bahwa ketika kita udah tahu waktu kompetisi yang udah ditetapkan sama federasi, H-30 kita akan melakukan TC kembali. Bang, apa sih strategi yang disiapkan Kancil BBK saat ini? Artinya gini, ini kan lagi masih pandemi. Mungkin dari Kancil BBK dan klub-klub lainnya juga mendorong, ayo dong lakukan apa toh di luar negeri juga bisa berkompetisi tetap ada walau tanpa penonton. Itu bagaimana sih, Bang? Ya, saya sudah berkoordinasi dengan federasi ya. Kayak kemarin saya udah kontak Pak Edi. Artinya sulit memang untuk kondisi di negara kita ini untuk memaksakan kompetisi di saat pandemi yang masih belum bisa kita kategorikan mereda ya. Jadi artinya federasi sendiri sebenarnya ingin kompetisi ini tetap berjalan. Klub-klub, pemilik klub juga ya lebih enak kalau ada kompetisi kan, ada kepastian pemain-pemainnya. Kasihan ini adalah pemain-pemain yang mungkin waktu kontraknya udah habis atau kesepakatan dengan tim sudah selesai begitu kan, tapi mereka harus masih menunggu satu seri untuk memastikan siapa yang juara, siapa yang degradasi di 2020. Nah, tapi di sisi lain federasi juga kalau mau memaksakan kompetisi juga nanti ujung-ujungnya sia-sia juga, besar juga sih. Nanti pada saat pelaksanaan izin keramaian nggak dikeluarkan polisi. Betul. Pada saat nanti pemerintah daerah malah melarang. Jadi di sisi lain kita juga mengerti. Nah, untuk strategi kita kan CBBK, kita mencoba pada saat pandemi ini kita mencoba untuk menggali potensi advertising kita. Kalau saya sekarang pada saat ini posisinya seperti itu, sambil melihat bakat-bakat muda yang ada di Kalimantan Barat, karena memang dari awal Kancil BBK semangatnya adalah sebagai jembatan buat anak-anak muda Kalbar agar bisa main di nasional dan akhirnya menjadi pemain tim nasional. Siap. Nah, itu tadi udah beberapa strategi yang udah disampaikan oleh CEO dari Kancil BBK. Nah, kita masih ada satu sesi lagi, tapi akan kita lanjutkan setelah break. Jadi, Tribuners jangan kemana-mana dulu ya, kita break dulu. Oke. Podcast.